Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita langit, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda kecil kiamat yang sebelumnya sudah kita bahas di part 1. Di mana pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kapan kiamat akan terjadi, tanda-tanda kiamat itu seperti apa, melimpahnya harta sebagai tanda kecil kiamat akan terjadi, munculnya berbagai macam fitnah sebagai tanda kecil kiamat, dan munculnya nabi-nabi palsu sebagai tanda kecil kiamat akan terjadi. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang tanda kecil kiamat selanjutnya. Namun sebelumnya, mari kita dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share video ini supaya kita bisa bersama-sama menebar kebaikan dan siar Islam dengan kisah-kisah teladan. Tanda kecil kiamat selanjutnya adalah munculnya api Hijaj. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaj yang menerangi leher-leher unta di Busro. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, api ini bukanlah api yang akan muncul di akhir zaman, yang mengumpulkan manusia di tempat berkumpul mereka, sebagaimana yang akan kita bahas dalam pembahasan tanda-tanda kiamat yang besar selanjutnya. Api ini telah muncul pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Api tersebut sangat besar dan para ulama yang hidup pada masa itu juga setelahnya banyak mengomentari sifat api tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pada masa kami muncul api di Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api tersebut sangat besar, muncul dari arah timur Madinah di belakang Al-Harah. Telah beredar berita tentangnya secara mutawatir di kalangan penduduk Syam juga negeri-negeri lainnya, dan telah memberikan kabar kepadaku seseorang yang menyaksikannya dari penduduk Madinah. Tanda-tanda kecil sebelum kiamat berikutnya adalah hilangnya amanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Di antara bentuk nyata hilangnya amanah adalah memberikan berbagai urusan berupa kepemimpinan, khilafah, peradilan, dan pekerjaan dengan berbagai macamnya kepada yang bukan ahlinya, yaitu bukan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya juga menjaganya, karena dalam hal tersebut ada unsur-unsur kepentingan pribadi dari pemberi amanah. Hal ini hanya akan terjadi bagi orang-orang yang telah mengabaikan agama mereka. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan akan adanya tahun-tahun yang penuh dengan pengkhianatan. Segala urusan menjadi berbalik. Orang yang jujur dianggap bohong, orang yang bohong dianggap jujur, orang yang terpercaya dianggap berkhianat, dan orang yang berkhianat dipercaya. Tanda kecil kiamat bab berikutnya adalah hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Dijelaskan dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan, ilmu tidak akan tercabut sekaligus, namun Allah mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi ada orang alim pada saat itu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Dan sesungguhnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi, dengan kepergian atau wafatnya mereka, maka hilanglah ilmu itu. Matilah sunnah-sunnah nabi, dan muncullah berbagai macam kebodohan. Adapun ilmu dunia, maka ia terus bertambah, karena ilmu dunia bukanlah makna yang dimaksud dalam hadis di atas. Tanda kecil kiamat berikutnya adalah berlomba-lomba menghias masjid dan berbangga-bangga dengannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba kiamat hingga manusia saling berbangga-bangga dengan masjidnya. Makna dari berbangga-bangga dengannya adalah hanya memperhatikan hiasannya saja, memperindah dan mempermegah bangunan, tanpa diikuti dengan memakmurkannya, mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Maka, hal seperti ini adalah sia-sia. Dan kebanyakan yang terjadi di zaman ini adalah orang beramai-ramai memperindah masjid mereka, tanpa adanya peningkatan untuk memakmurkan masjid tersebut dengan sholat dan ibadah lainnya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan meningkatkan iman kita, sehingga kita akan peka terhadap panggilan azan, dan bersegera untuk berjamaah ke masjid sebagai upaya untuk memakmurkannya. Tanda kecil kiamat bab berikutnya adalah saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, makna berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah setiap orang yang membangun rumah ingin jika rumahnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Mungkin pula maknanya adalah berbangga-bangga dengan memperhias dan memperindahnya. Hal itu telah banyak ditemukan, bahkan saat ini semakin bertambah banyak. Hal ini telah nampak dengan jelas di masa sekarang ini. Orang-orang banyak berlomba-lomba mendirikan bangunan.
merasa bangga dengan ketinggian, luas dan keindahannya. Bahkan, saat ini orang-orang berlomba-lomba pada pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.